Selamat malam waktu Indonesia, Virgi. Selamat pagi waktu Amerika, Fazri. Virgi, ini terkait dengan tingginya inflasi di Amerika Serikat saat ini. Bagaimana kondisi sebenarnya ekonomi di Amerika Serikat dan sebenarnya apa dampaknya bagi warga Amerika Serikat sendiri? Ya, saat ini inflasi mencapai titik tertinggi sejak 1981 hingga 8,5% menurut data Departemen Ketenagakerjaan lewat Indeks Harga Konsumen. Naiknya harga bahan bakar akibat perang Rusia dan Ukraina, ditambah meningkatnya permintaan dan masalah rantai pasok akibat pandemi sejak 2020 lalu juga membuat harga barang itu semakin mahal di Amerika Serikat. Sementara Departemen Perdagangan AS menunjukkan bahwa harga retail di AS itu naik sekitar 0,5% dibandingkan bulan sebelumnya. Salah satu perusahaan niaga digital terbesar di AS yaitu Amazon, Rabu kemarin itu mengumumkan bahwa akan ada tambahan biaya kepada penjual sebesar 5% untuk biaya BBM dan juga inflasi. Sama juga dengan misalnya transportasi digital seperti Uber dan Lyft di Amerika Serikat yang menerapkan biaya fuel surcharge atau biaya tambahan BBM sekitar 45-55 sen atau sekitar Rp7.000 untuk satu kali perjalanan. Nah, inflasi juga jadi salah satu topik yang diperhatikan warga AS dan menurut jajak pendapat Reuters dan Ipsos, 27% responden di Amerika Serikat itu berharap agar ekonomi bisa jadi fokus utama pemerintahan Biden untuk saat ini. Fajri. Lalu bagaimana dengan faktor apa saja yang membuat inflasi di Amerika Serikat ini begitu tinggi, Virgi? Sebenarnya tidak mengherankan ya kalau dalam kondisi ekonomi yang kurang kondusif, lalu pemerintah itu saling menuding. Nah, pemerintah Biden saat ini dalam hal ekonomi saat ini menuding invasi Rusia ke Ukraina jadi penyebab inflasi dan Presiden Putin lah yang jadi penyebabnya. Tapi dari pihak oposisi di Kongres Amerika Serikat yaitu Partai Republik, mereka mengatakan bahwa ini merupakan atau inflasi di Amerika Serikat ini merupakan tanggung jawab Presiden Biden. Mereka menuding bahwa stimulus yang diturunkan selama pandemi COVID-19 ini untuk menanggulangi dampak ekonomi itu malah jadi beban untuk ekonomi AS, terutama dengan tunjangan pengangguran yang dituding membuat warga AS ini jadi malas untuk mencari pekerjaan. Tapi sebenarnya argumen ini bisa ditangkal oleh pemerintah Biden dengan menunjukkan data bahwa saat ini tingkat pengangguran di AS itu ada di titik salah satu titik terendah yaitu 3,6%. Sementara itu analis menilai inflasi saat ini sebenarnya sudah terjadi sebelum perang. Bahkan ada yang memberikan analisanya bahwa 8 poin dari tingkat inflasi yang mencapai 8,5% saat ini itu tidak terkait dengan invasi Rusia ke Ukraina. Kondisi ini tentu jadi senjata bagi Partai Republik, partai oposisi pemerintah Biden untuk menghadapi pemilih paruh waktu yang akan berlangsung November mendatang untuk memilih kursi legislatif dan juga gubernur bagi 36 negara bagian. Fajri. Baik, Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Alexandria, Virginia, Amerika Serikat. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.